Hampir dapat attack plus 4 deh. Kira-kira lu ngapain, Dri? Kalau gue teriak Gil udah punya suami anjir. Bleeding me dry, she wants to devour my soul. Did you dare open your bra? Kenapa tiba-tiba bra, goblok? Udah, kita nggak live ya? Wah, bertanda buruk. Bang, gue dimarahin emak gara-gara nonton video cewek telanjang. Gue ganti jadi video cowok telanjang, malah coret dari kakak. Yeah, well actually that's not the point gitu kan. Lo, ngapain lo? Cewek telanjang lo liatin? Iya mak, maaf mak. Nih ganti deh tuh ada Henry Cavill lagi telanjang tuh mak. Out. Iya sih, I would do the same sih. Kalau itu anak gue. Bang, infokan nama konsol yang ada di pos antum segera. Oke teman-teman ya, mari kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia. Lapan nih. Oh Azulacan. Hakyo. Kok Instagram gue sih begini? Apa? What the? Lo kok? Tidak ada yang bener. Mantap. Enggak mantap. Kuliah Anda. Kalau Gran Turismo itu subjektif bang, karena lu fan, gundulmu melotot fan. Gran Turismo, lu katakanlah itu film, lu ganti judulnya seorang gamer menjadi menjadi pembalap, itu juga it's okay menurut gue, it's a good game. Karena menurut gue film Gran Turismo itu secara film ya, secara karakter, dan by the way itu based on true story ya, dan sangat-sangat relatable di dunia nyata gitu kan. Dimana emang bener tuh by the way ya, kalau teman-teman udah nonton Gran Turismo, kalau misalnya kalau teman-teman tahu gitu ya, ada orang yang punya skill jago main game gitu kan, entah itu entah itu e-sport apapun gitu ya, entah itu Mobile Legend, Dota, LOL, apapun ya. Lu skillnya jago nih, tapi di samping itu ada orang yang skillnya padahal di bawah lu, tapi dia secara wajah dia lebih menarik dan lebih menarik di depan kamera, bisa dia yang dipilih. Padahal secara skill dalam bermain game yang masih lu lebih jago. Ya, that's also relatable. Gue yang nggak ngerti Gran Turismo bang sama sekali bang, tapi bisa bilang bagus banget sih bang, karena emang itu Gran Turismo cuma gimmick menurut gue. Jadi gue jujur adalah skeptis ya, gue bilang kayak Gran Turismo dijadiin film kayak apa anjing. Dulu gue actually pas pertama kali sebelum keluar gue bakal bilang nih apa Gran Turismo, apa yang mau dijadiin film gitu kan, apa film tentang pembalap atau apa. Oh ternyata based on reality, ternyata yang dijadiin film bukan Gran Turismo-nya melainkan simulation racing-nya pak. Simulation racing-nya, building karakter oke, semuanya based on true story juga ya, jadi tidak ada walk. Maksudnya nggak ada pemaksaan apa atau gimana gitu ya. Dan kalau emang dia, bang tapi kan dia bapaknya negro, ya emang ceritanya begitu, kisah nyata itu bro. emang lu lihat aja biodatanya gitu kan, tidak ada agenda aneh-aneh gitu kan. Dan kalau misalnya lu bilang bang tapi bang mungkin lu subjektif karena lu fans Gran Turismo, ya bodo amat, yang jelas itu lebih bagus dibanding The Last of Us. Fuck The Last of Us series ya, fuck that shit. Gue sih langsung ngomong aja, bodo amat gue di cancel sama fans PlayStation. Fuck that shit. Itu menghancurkan sebuah cerita ya, cerita yang tadinya super duper bagus lo kalau lo mainin di PS3 sama PS4 pas dijadiin series. Fuck that shit, sampah. Bodo amat, lo cancel gue sini bangsat. Kesel banget gue. Kalau gue sih no comment juga. Kalau emang ada yang demen banget sama acara The Last of Us silakan. Kalau menurut gue The Last of Us ya, episode 1 bagus, episode 2 bagus, 3 setelahnya what the fuck is that gitu loh. What the fuck was those episodes? What the fuck gitu, WTF banget. 3 ke atas tuh WTF parah. Episode 1 tadi gue agak skeptis kan, karena kok anaknya berubah ras gitu kan daripada gamenya, tapi ternyata bagus gitu kan. Ternyata dari asal muasal asal muasal jamurnya, asal muasal zombinya, dan secara sinematografi juga oke. Episode 1 gue suka. Episode building karakter si Pedro Pascal juga oke gitu kan sebagai Joel, gue juga suka. Sedih-sedih juga dapet. Episode 2 juga oke. Episode 3 gitu kan. Gitu. Oke, tapi anyway, tapi mungkin lagi-lagi ya, yang namanya generasi pasti selalu berubah. Ya memang gue ngerti juga sih, banyak loh actually yang dukung pergerakan kayak gitu kemarin ya, at least ya pas pandemi gitu kan. Orang-orang Indonesia pun juga banyak yang dukung pergerakan itu gitu kan.
kaum wak-wak tuh cukup banyak ternyata di Indonesia dan diisi kepada anak-anak muda. Anak-anak muda sebenarnya gitu kan. Anak-anak muda yang rata-rata yang apa namanya yang mendukung hal-hal kayak gitu ya, which is kita mau ngomong apa lagi gitu kan. Mau gimana? Karena ya contoh yang waktu itulah teman-teman yang ibaratnya peaknya itu adalah di mana terbukti bahwa kaum Indonesia dan mostly anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa main ikut-ikutan dukung aja adalah di mana yang di sebuah universitas ditanya sama gurunya apa sama dosennya, kamu jenis kelaminnya apa? Saya di tengah-tengah Pak. Mampus gak lu? Hei, kamu jenis kelaminnya apa? Di tengah-tengah. Mampus gak lu? Gua selama kerja di waktu zaman-zaman apa masih freelance atau sering-sering syuting sama klien-klien gitu kan, didandanin sama benches gitu ya. Mereka aja ngaku kalau mereka tuh cowok. Kalau ditanya kamu tuh apa? Cowok. Kayak kasihan kan anak-anak muda gitu. Maksudnya kaum LGBTQ aja nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau lo udah ketemu sama yang namanya lesbian, gay atau whatever di entertainment gitu ya, mereka aja actually ngaku gitu loh. Ya makanya ini anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa gitu kan, itulah yang jadi korban gitu kan. Ditanya apa gender apa balance, mampus gak lo? Dalam hati gue pas pertama kali ngeliat, God damn, this is the future. Maksudnya dalam arti kan ya generasi selanjutnya. God damn. Damn son. Aduh. Kan so edgy bang. Oh iya ya. Kasian kalau gue pribadi, ini orang gak tahu apa-apa, ikut-ikutan karena dia mengatakan sesuatu itu karena dia merasa, oh dia merasa nyaman di situ. Dia merasa accepted di situ. Itulah ya yang membuat mereka tuh seperti itu. Kaum-kaum anak muda yang dimana galau, mungkin yang apa namanya, yang society treat him like shit ya, mungkin ya society yang jahat gitu kan, tapi somehow he feel accepted ketika dia ngomong kayak gitu. Tapi menurut gue di tahun 2023 ini menurun sih untuk orang-orang kayak gitu, nggak ada lagi. Kalau yang gue lihat ya, so far yang gue lihat di baik dari social media maupun real life juga udah nggak ada sih. Alhamdulillah actually. Walaupun satu halnya randomnya beda. Ibaratnya kalau zaman-zaman COVID dia ngomong gendernya apa Pak? Gender balance gitu kan. Itu COVID. Kalau sekarang Pak, yang muda-muda ngomongnya begini Pak. Dia om, dia bodoh om, aku kontol. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Setidaknya dia benar masalah kelamin. Oh iya benar. Enggak, sebenarnya gue yakin di dalam otaknya dia ngira, mohon maaf ya, KNTL itu adalah sebuah bahasa yang keren. Ya kan kita nggak tahu ya, mungkin di dalam otaknya dia begitu Pak. Entah yang apa yang bisa membuat dia begitu. Mungkin seolah dia, oh ya namanya anak kecil kan, apapun yang dia ngomong, apapun yang dia lihat, oh terus dia ngerasa, wih keren ya, berarti kalau aku ngomong gitu aku keren juga. Dia ngerasa keren Pak. Ya namanya anak-anak ya kan. Anak-anak tuh apapun yang dilihat. Ya elah guys, era gua zaman-zamannya Sam Raimi, Spider-Man yang pertama, semua laki-laki di kelas gua begini. Karena kita ngeliat kan, oh apa yang kita lihat kita tiru gitu kan. Setuju bang, gue malah lebih kepikiran orang tuanya itu pengawasannya bagaimana. Apakah anaknya diem itu di gadget. Nah itu gue gak ngerti. Gue aja udah bersumpah ke bini gue bilang ini anak kita ya, gak ada kasih gadget. Satu, biar gak tahu kelakuan bapaknya kayak apa. Satu itu. Kedua, ajak main. Gue bilang gitu, nih anak kita nih udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, gue bakalan beliin boneka, gue beliin bola, kita main. Pokoknya nggak ada, no gadget. Oh ya, by the way, TikTok sudah kembali ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, TikTok katanya balik TikTok live ya. Gua cuman seneng aja bahwa gua bener. Lu pada kemarin yang bacot deh ya, bukan lu pada sih, sorry. Lu yang kemarin yang goblok, entah itu buzzer atau goblok ya. Lu mamam tuh, gitu kan. Lu mamam tuh. Diem deh. Kalau gue kan kemarin sebenarnya dari yang TikTok Shop ditutup, gue kan lebih, gue tuh lebih kayak ke ini loh teman-teman, gue tuh lebih kayak, pedagang yang di Tanah Abang, lo jangan bego-bego lah gitu loh. Masa lo nggak mau maju, sekalian aja lo tutup tuh TikTok, Tokopedia, bla bla bla. Terus yang dibahas malah, enggak bang, Tokopedia tuh punya izin, bla bla bla. Bukan itu yang gue bahas, bego, gitu kan. Terus ini tuh gue nge-bash pedagang-pedagang di Tanah Abang, malah gue dibilang mojokin pemerintah, apa sih, gitu kan. Dan ternyata benar, walaupun setelah gue baca lagi dulu kasusnya, ya elah ini mah saingan politik bisnis bosku, dan ternyata bener kan. Nih sekarang nih udah masuk, udah join sama Goto TikTok, nggak bakal ada ribut-ribut
Camkan kata-kata gue. Paling ribut-ribut cuman yang ntar pedagang Tanah Abang paling ributnya sebentar, nggak dibantu tuh sama yang itu, nggak bakal ribut goblok. Jadi jangan polos-polos ya sama yang namanya dunia bisnis. Memang persaingan bisnis sekarang seperti itu. Ya udah, cuekin aja. Kayak kemarin kan, kayak kalau teman-teman inget kan, basically kan gue udah pernah ngasih contoh waktu itu kan, waktu yang zaman-zaman TikTok Shop tutup. Ya elah, ini mah kejadian kayak Gojek lawan taksi. Akhirnya berantem. Pas taksi join sama Gojek, ada yang berantem. Bacot gitu ya. Jadi dear orang Indonesia, anak-anak muda yang so iye, yang nggak tahu dunia atau nggak tahu apa-apa, cari tahu gitu loh. Kadang gue kesel gitu, lu aduh anak muda nih so iye bener. Gue dulu anak muda, waktu gue muda juga gue dulu so iye, tapi kayaknya gue lebih mau belajar deh. Gue nggak pernah sampai ada orang apa tuh, gue lebih banyak mendengar, alhamdulillah ya. Aduh, mana tuh kemarin yang so iye, so protes. Akhirnya gue blokir aja, manusia nggak jelas. Gue tuh nggak tahu bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu, karena gue lucu ngeliat anak muda tuh yang ngomongnya, iya bang, begini bang, jadi menurut gue bang begini. Oh, umur berapa kamu? Umur 19. Oh iya, masih hijau ya, kamu nggak tahu apa-apa ya. Nggak boleh goblok-goblokin orang, gue tuh nggak boleh. Goblok-goblokin orang tuh nggak boleh, jangan ya. Tapi kalau ada orang yang udah gobloknya melebihi batas, bahkan sampai fitnah, boleh. Goblokin aja silakan. Loh ya dong, ada orang ngefitnah, percaya fitnah itu sendiri. Kalau bagi gue di hidup gue itu halal untuk digoblok-goblokin sih. Sorry to say. Gue jujur maksudnya gini loh, lu kalau ngerasa lu udah paling so iya silahkan. Tapi maksud gue jangan sampai kayak yang kemarin. Maksudnya kalau kemarin tuh udah melebihi batas teman-teman. Masalahnya dia udah ngefitnah gue, semua reply orang dibales, si Gema emang tolol, si Gema gak tahu apa-apa. Anjing, maaf, guguk, lu yang gak tahu apa-apa, lu yang nuduh orang, kesel gak sih lu digituin teman-teman? Misalnya contoh lu tahu nih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Lu tahu gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi tiba-tiba seorang Afi ngomong gitu kan, 1 tambah 1, ya 1 tambah 1 2 goblok, 1 tambah 1 tuh sama dengan 10 bro. Ya nih, gua nih, ya dia gak tahu dia goblok nih. Masa 1 tambah 1 sama dengan 2, 10 bro. Kalau gue sih itu gue jadi super saya sih. Maksud gue apa sih? Maksud gue kalau dia ngomong begitu untuk ke dirinya silakan. Tapi dia ngomong ke semua orang. Ya misalnya kayak si Afi gitu kan, V 1 tambah 1 gue kasih tau kan sama dengan 2. Si Afi terus ya goblok, Gema goblok. Terus ngomong ke Bang Tara gitu kan, masa si Gema bilang 1 tambah 1 sama dengan 10. Ngomong ke orang lain juga, woi warga Japos, Gema goblok nih, 1 tambah 1 katanya sama dengan 2 kan padahal 10. Lu kesel gak sih kira-kira digituin? Kagak sih bang, cuman tampol aja mendingan. Maksudnya contoh gitu kan, maksudnya contoh. Maksud gue adalah, gue tuh kesel di situnya gitu loh. Kayak apa sih nih? Itulah which is kaum Twitter kalau bahasa gue sama Bang Tara ya. Bukan berarti dia beneran dari Twitter, enggak. Maksudnya kaum Twitter dalam arti adalah orang yang bener jadi salah, yang salah yang salah jadi bener, yang bener disalah-salahin. Lu gila kan lu? Gue kayak, lu kalau di kehidupan nyata bro, lu ngotot kayak gitu bro. Wah bro, jadi bendera lu bro. Digantung di tiang lu. Dan terus kemarin ada yang bilang, tapi bang tadi sih actually bukan kemarin sorry. Tadi ada yang bilang, tapi bang TikTok Shop tuh belum ada izin untuk buka e-commerce loh. Lah kan dia udah join Tokopedia. Gitu, ya kan? Dan intinya yang gue bahas kan bukan itu. Yang gue bahas adalah pedagang Tanah Abang. Sekarang Tanah Abang nih, misalnya keluar-keluar lagi nih, lo gak bakal dibantu sama ya pembisnis saingannya TikTok. Tidak akan. Kenapa? Karena TikTok sudah join. Udah join. Nih sekarang misalnya nih teman-teman ya, lo bayangin nih TikTok Shop nih, camkan kata-kata gue, TikTok Shop kebuka kembali. Nanti tiba-tiba rame lagi karena jualan online di TikTok Shop dan sebagainya, atau udah join sama Tokopedia gitu kan. Ntar Tanah Abang nih pada protes lagi. Wah pemerintah tolong tutup apa ini, tutup bla 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 bla. Lo mamam tuh. Kenapa gue nggak ngebahas soal izinnya? Padahal waktu itu kan yang trouble itu kan sebenarnya izinnya teman-teman sekalian. Jadi TikTok Shop itu yang trouble itu kan dulu sebenarnya izinnya. Izin dia sebagai social media udah ada, tapi sebagai e-commerce gak ada. Loh, kalau gue nggak ngomongin itu, karena kalau soal ngomongin itu bisa jadi nggak bakal selesai-selesai karena ada saingan bisnis dengan Tokopedia dan sebagainya, bla 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 and so on. Justru yang gue ngebahas adalah orang-orang UMKM yang Tanah Abang. Woi, kalau sampai lu ngelawan online,
nggak bakal maju. Itu yang sebenarnya gue ngomong kan. Tapi yang komen kemarin si goblok salah paham. Makanya kalau mau jadi pedagang minimal belajar marketing dulu wahai UMKM Tanah Abang. Sebenarnya bukan masalah itunya. Kalau gue bukan masalah marketing. Kalau Tanah Abang lo pada yang punya toko di Tanah Abang, gue tahu subscriber gue juga pasti ada yang punya toko di Tanah Abang. Dengerin nih, lo bersatu sama toko-toko lain, usir tuh preman-preman yang bikin parkir 50.000, usir. Pungli-pungli, dijamin Tanah Abang rame. Usir tuh preman-preman yang pungli, lo bersatu rame dijamin. Tanah Abang tuh kan ya, kita kan sebagai pembeli juga siapa sih yang nggak tahu Tanah Abang? Orang tuh juga masih prefer Tanah Abang kok. Lo bersatu yang punya toko, usir tuh preman-preman brengsek itu yang pungli-pungli. Itu yang bikin nutup rezeki lo. Ilham, Bang, menurut lu lebih penting ngejar passion atau ngejar ilmu, Bang? Ini pertanyaan yang lucu karena jawabannya adalah kejarlah dua-duanya. Karena tanpa salah satu itu kamu tidak akan mendapatkan satunya. Tanpa ilmu kamu tidak akan bisa mengejar passion. Tanpa passion kamu buat apa nuntut ilmu? Loh iya kan? Gue ada demen ke cewek di kantor. Mantap. Saran chat buat PDKT lebih dalam atau ajak hangout PDKT biar gak bikin ilfil gimana ya? Cara bikin gak bikin dia ilfil adalah ya jangan jadi ilfil. Jangan jadi ilfil tuh jangan terlalu sering ngechat. Biasa aja, santai, bikin dia aman dan nyaman, bikin dia ketawa, bikin dia hahaha, bikin dia aman dan nyaman. Ya gimana sih bikin dia aman dan nyaman gitu kan? Soalnya kalau gue ngomong caranya begini, caranya begitu agak beda, Pak. Karena setiap cewek beda-beda. Bang, saran orang yang masih takut masuk dunia kerja, bokap nyokap udah ngedorong gue buat nyari kerja padahal masih kuliah. Bokap nyokap lo mungkin ngedorong supaya lo dapat pengalaman kali. Cuman sih maksudnya jadi lo disuruh kerja karena supaya buat dapat pengalaman gitu kan, pengalaman hidup buat kerja seperti apa. Gue ngerti sih sebenarnya perasaan bokap lu sih atau nyokap lu gitu kan, dipaksa dorong ke sana gitu. Cuman kalau gue pribadi ya ngeliat temen-temen gue, bininya Mas Irwan, dimana lu kuliah sambil kerja atau lu pada lah. Kemarin juga yang datang ke kedai pada bilang, pada cerita, Bang, gue subscriber nih kerja sambil kuliah. Jadi kerjanya tuh dari pagi sampai sore, malamnya kuliah karyawan. Atau kayak bininya Mas Irwan yang dari Senin sampai Jumat kerja, Sabtu seharian kuliah. Menurut gue lu gila sih. Ya, gue sih tepuk tangan ya. Gue sih tepuk tangan lo, serius. Gue tepuk tangan banget untuk lu pada yang mental dan fisiknya kuat untuk kuliah sambil kerja yang selelah itu. Gue sih gila sih. Lu sih gokil sih ya. Kalau gue ya personal, gue sih nggak bakal kuat. Kalau gue ya kuliah, kerja gitu loh. Walaupun mungkin apa yang gue lakuin bisa aja sebenarnya kuliah kerja gitu kan. Tapi kalau gue tuh gini loh, otak gue tuh nggak bakal bisa kebagi dua kayak gitu loh. Misalnya contoh gue ngambil kuliah, let's say musik, misal gitu kan. Gue ngambil kuliah musik. Terus gue sambil kerja yang diterima adalah sebagai let's say pegawai McD. Gue ternyata kerja itu gitu kan. Gue dapet shift malam karena pagi gue harus kuliah, misal gitu kan. Otak gue gak bakal bisa kebagi dua sih. Antara gue sebagai pada saat jadi kasir McD ibaratnya, gue bakalan mikirin terus tuh, anjing tugas gue yang kuliah udah selesai belum ya? Iya gue harus itu. Gak bakal konsentrasi itu gue. Karena emang kebagi dua, gem kiri kanan, gak gitu. Beda fungsi dong. Bang, gue ada demen cewek di kantor. Oh ini tadi ya saran PDKT supaya gak ilfil. Yang jelas jangan melakukan apa yang Chris lakukan. Itu menurut gue lu bakalan bisa sih dapetin dia. Jangan kepedean untuk ngirim selfie ya. Kecuali kalau lu punya privilege kayak Henry Cavill. Lu punya muka kayak Henry Cavill, ngirim pap selfie, cewek demen. Gitu, ya itu aja. Gitu. Tapi by the way ya, untuk masuk dunia kerja coba aja nggak apa-apa untuk pengalaman tadi, untuk lu pada siapa tadi namanya lakinya Shiratori Hime, bokap nyokap lu suruh kerja nggak apa-apa buat pengalaman. Begitu otak udah mentok, udah capek, lu ngomong sama bokap nyokap, Mak, ini gue harus kuliah dulu, Mak. Kalau gue kuliah sambil kerja, ntar kalau gue nggak lulus gimana, Mak? Gue nggak bisa kerja gitu lah, Mak. Gitu loh, ngomong aja, ngomong. Lu orang tua, lu udah gede, lu itu di umur kuliah. Kan gue pernah bilang ya, umur kuliah itu adalah lu udah dewasa, lu jatuh itu udah dewasa. Dimana menurut gue ya, hidup seseorang baik cewek maupun cowok, langkah pertama lu dalam hidup itu adalah menghadapi orang tua. Menghadapi, bukan melawan. Kalau melawan malin kundang, ya kan, ntar lu diazab jadi tempe. Lu menghadapi itu apa? Diajakin ngobrol,
bapak emak lu. Gua dulu, kalau gua pribadi guys, kalau gua di sisi gua tuh gua lebih takut bokap dibanding nyokap. Dalam arti maksudnya gue respect ke kedua-duanya, tentunya gue hormat. Cuman kalau rasa takut ini, ya, gue lebih ke bokap, Pak. Bokap gue tuh killer parah, pelawak iya. Bokap gue tuh pelawak, bokap gue tuh pelucu, pelawak. Tapi kalau killer udah keluar, ngeri, Pak. tapi gini, teman-teman ya, menurut gue sekalian ya, nyokap itu adalah orang yang deket sama lo. Kalau at least di hidup gue ya, di hidup pengalaman hidup gue, mungkin lo bisa sama, lo bisa beda, tentunya lo bisa sama, bisa beda. Tapi kalau di kehidupan gue, menurut gue pribadi, nyokap itu adalah yang memberikan rasa kasih sayang, dimana paling lebih deket kepada lo di saat lo kecil, itu adalah nyokap. Tapi bokap adalah orang yang sangat-sangat dekat sama lu ketika lu dewasa. Karena ketika lu dewasa, logika lu udah jalan, lu udah punya ilmu pengetahuan lebih banyak gitu kan, bahkan lebih banyak dari orang tua lu mungkin. Ketika diajak diskusi dengan logika, yang bakal lebih nyambung adalah bokap. At least itu menurut gue sih. Itu menurut gue dan pengalaman hidup gue ya. Kok betul sekali bang ya, karena bokap itu adalah best friend di masa tua. Best friend di masa tua karena apa? Dua-duanya ngomong pakai logika. Best friend di masa kecil lo yang menyayangi lo, yang merawat lo dengan kasih sayang itu adalah ibu. Di masa kecil lo mungkin bisa jadi benci sama bokap. Karena bokap tuh pasti yang tegas, yang ngomel. Karena dia berpikir logika kan, bokap laki-laki gitu kan. Ya sayang sebenarnya sama lo, tapi sayangnya beda. Kalau nyokap tuh yang mengelus. Nah gitu kan. Dapat nilai jelek, nak bego banget sih nak gitu kan. Belajar lagi ya. Kalau nyokap gitu. Kalau bokap tidur di luar. At least tuh gue sih. By the way, tapi intinya adalah all I'm saying is, waktu gue kecil gue lebih dekat ke nyokap gitu kan. Karena bokap gue tuh gue kayak jujur takut. Kalau gue waktu kecil tuh lebih takut ke bokap. Gue tuh lebih takut ke bokap karena bokap gue begini banget gitu kan, kejam. Waktu gue kecil gue nganggep bokap gue tuh kejam. Padahal bukan, sebenarnya itu adalah tegas gitu kan. Karena bokap gue ketika Bang Tara juara, gue juara kelas, dihadiahin. Jadi bokap gue itu kalau gue juara kelas, Bang Tara juara kelas, dikasih hadiah. Dan dikasih hadiah tuh bener-bener yang gila, lu hebat bro, mantap, lanjutkan. Itu bokap gue. Tapi ketika nilai hancur, out, tidur di luar. Itu Bang Tara pernah ranking waktu itu ya di SMP 19 rankingnya cukup tinggi, dibeliin macem-macem Bang Tara. Gua ranking 3 seumur-umur hidup karena gua kan kumpulan yang orang-orang yang bego gitu ya. Jadi gua waktu itu pernah sampai ranking 3, itu merupakan achievement yang luar biasa. Gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba gua rajin belajar waktu itu dibeliin PS. Nah, itu sebuah pengalaman lah. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, intinya adalah hadapi orang tua. Lu udah dewasa ngomong sama bapak lu, Pak. Kalau gua saranin malah lu justru ngomong sama bokap, Pak. Atau lu manggilnya bapak, babe, nya, daddy, father, sugar daddy. What the fuck? Lu panggil, Pak, saya bukan yang gak mau kerja. Saya mau Pak kerja Pak. Cuman Pak, ya satu hal nih Pak. Nanti kalau saya kuliah center kenapa-napa gimana Pak? Kalau misalnya, enggak, kamu harus tetap kerja. Ya udah, saya mulai kerja nih Pak. Tapi kalau misalnya center kelelahan, saya keluar loh Pak dari kerjaan saya loh. Saya lebih fokus ke kuliah karena saya mau ngejar kuliah Pak. Gitu. Orang tua lo, apalagi bapak, diajak ngomong logika, itu pasti dia akan approve. Ayah itu lebih tegas di masa kita kecil. Karena kan ya dia gak mau anaknya gede jadi bajingan. Kan gak mau gitu kan. Karena bapak itu pikirnya logika. Kalau ibu apapun anaknya jadi apaan aja pasti disayang. Itu fakta Pak. Tukang copet aja ketangkep, emak masih nangis. Ya Allah anak gue. Kalau bapak, Pak copet lu goblok gitu. Gitu Pak ya, begitu. Pengennya sih gitu Bang, ngobrol ngalor madut minta wejangan buat menghadapi dunia. Bisa buat milih pasangan juga Bang, buat cari nafkah. Tapi sudah almarhum 5 tahun lalu. Iya nggak gitu. Ya saya juga bisa relate. Saya juga sudah tidak punya bapak. Iya. Iya. Ya kalau itu udah beda cerita ya kalau itu.